Fa'aksiru, maka perbanyaklah fihinna pada 10 hari tadi minat tasbihi wat tahlil, dari tasbih dan tahlil, wat tahmidi wat takbir, di banyak-banyak zikir di 10 hari ini gitu ya. Atau membanyakkan sholat, atau puasa. Nah, itu ya. Puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, atau iksaru it'am ayyamil asro, membanyakkan memberikan makan pada 10 hari bulan Dzulhijjah gitu ya. Di riwayatnya Imam Tobroni, hadisnya Hasan itu ya, Rasulullah menjelaskan ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslimin, au taqdi anhu dainan au taruddu anhu ju'an. Nah, ini ya. Jadi banyak dari amalan-amalan yang bisa kita lakukan, termasuk diantaranya iktsaru ta'lim wa ta'alum, membanyakkan belajar dan mengajar di 10 hari bulan Dzulhijjah. Kemudian iktsaru naf'in nas, membanyakkan memberikan manfaat kepada manusia. Itu kalau kita mampu. Intinya apa? Amalan-amalan itu di awal bulan Dzulhijjah, 10 hari bulan Dzulhijjah awal, itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa membanyakkan amal apa saja yang jenengan bisa lakukan. Amalan itu umum, mutlak gitu ya. Lah tadi dijelaskan oleh Rasulullah, bisa dengan zikir gitu ya. Bisa dengan sholat, bisa dengan sholawat gitu ya. Kalau sholawat itu di riwayatnya Imam Ahmad. Nah, atau membanyakkan baca Al-Quran, itu di riwayatnya Imam Tirmidzi gitu ya. Innakum latarji'una ilallahi bi afdhala mimma kharaja minhu, yakni Al-Quran. Nah, ini tasik mumpung ada kesempatan gitu ya. Ada amalan-amalan yang bisa kita jadikan sebagai rujukan gitu ya. Sing kula panjenengan saged mawon, yang tidak bisa ya tak usah gitu. Ya, termasuk yang saat ini kula panjenengan lakukan ini ku ngaji gitu ya. Belajar mengkaji Al-Qur'an, kemudian berusaha untuk memahaminya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Gini ku di surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat yang ke-53. Di ayat sebelumnya dijelaskan mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Maka di ayat yang ke-54, nah itu ya, Allah menjelaskan tentang kekuasaannya. Inna rabbakumullahu, sesungguhnya rabbakum, pemelihara kalian itu Allahu, Allah. Alladzi, zat yang khalaqa, telah menciptakan as-samawati, beberapa langit, yaitu 7 langit, wal ardha, dan bumi, fi sittati ayyamin, pada 7 hari. Lah ini menurut Imam As-Suyuti itu min ayyamid dunya, dari hari-hari dunia atas ketentuannya. Jadi bukan akhirat ya, cepat sekali gitu.
Dan ini menunjukkan ujian bagi manusia, bagi orang beriman khususon. Apakah mereka iman ataukah mereka ingkar? Karena apa? Kalau Allah itu berkehendak, idza aradallahu ayyaqula kun fayakun. Kalau Allah berkehendak ya tinggal cuman kun fayakun, maka jadilah. Lah, kenapa kok di sini ada prosesnya fi sitati ayamin, ada 6 hari. Kok enggak langsung aja? Lah, di sini ada ibrohnya. Artinya manusia itu diajari oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya memang di dunia kekuasaannya Allah itu ada, tapi hukum yang Allah terapkan pun juga ada. Gini ku proses gitu. Jadi untuk bisa melaksanakan atau meniti harapan gitu, itu perlu proses yang mungkin akan dilalui atas setiap manusia. Kayak kula panjenengan itu bisa ngerti tentang Al-Qur'an, bisa paham tentang hadis, niku nggih proses. Mboten langsung ujuk-ujuk langsung paham itu, ndak, ada prosesnya memahami secara estafet dari Rasulullah, dari sahabat, dari tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada ulama mutaakhirin. Di proses inilah yang kula panjenengan harus paham dan harus bisa menerima. Dan disitulah nikmatnya itu, proses itu nikmat. Jadi orang itu kalau sudah bisa menikmati proses itu akan bisa mengetahui betapa nikmatnya Allah memberikan kesempatan. Kayak jenengan mau nikah itu kan ada prosesnya. Siap niki. Prosesnya itu enak gitu Lah sing mantun apa niku habis selesai nikah sudah biasa. Berarti prosesnya itu loh, mengarah ke situ kan enak itu. Atau rekreasi, mau berangkat gitu persiapannya kan seneng. Ini siapa kuabeh. Ketika berangkat juga senang menikmati proses gitu. Pas tempat rekreasinya sudah sampai juga dinikmati. Pas pulang lah baru gitu pegele numpuk gitu. Nah, semua ada prosesnya. Lah untuk jadi beriman, bertakwa itu ada prosesnya. Sedikit gitu Tsumma kemudian istawa, Allah itu bersemayam gitu atau menuju alal arsy, di atas ars. Wallahu alam dalam bentuknya bagaimana di segala secara lughah yang dinamakan ars itu sarir gitu tempat orang untuk duduk gitu layah-layah gitu yughsil lailan nahar, Allah yughsi menutup al-laila malam, an-nahara siang, yatlubuhu dalam keadaan kullum minhuma bil akhor tolaban, saling mencari, saling mengikuti itu nggih. Jadi tidak ada yang iri. Jadi malam gitu nggih dan siang itu silih berganti. Hasisan dalam keadaan cepat yang kula panjenengan mungkin nganggep lamban, padahal cepat itu nggih. Wasamsa wal qamar, Allah juga memberikan sesuatu yang ditundukkan, yaitu matahari, wal qamar dan bulan, wan nujuma dan bintang-bintang, musakharatin dalam keadaan tunduk, bi amrihi dengan perintahnya Allah, dengan aturannya Allah. Di bintang diken mancep temriku, mancep terus.
bulan disuruh untuk beredar di tempat edarnya, tetap tidak akan melenceng. Matahari juga sama. Ala ketahuilah, lahu, hanya miliknya Allah itu al-khalqu, penciptaan, wal amru, dan perintah atau pengurusan. Sing ngurusi kabeh niku Allah. Makanya dalam kalimatnya itu lahul khalqu, hanya itu ya. Sebagaimana yang kita ketahui dalam faedahnya di bahasa Arab itu ya. Didahulukannya khobar itu litahsir, untuk membatasi. Berarti selain Allah itu tidak ada yang bisa menciptakan, yang bisa mengurusi. Ada manusia menciptakan pesawat, itu cuma meniru. Ada yang bisa menciptakan ini itu macam-macam. Itu hanya menemukan dari beberapa hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menemukan lampu loh itu ya. Yang menciptakan atau yang menemukan bukan orang beriman, orang kafir, ya sudah rugi dia loh itu ya. Tapi dimanfaatkan oleh orang beriman. Nah, bukan berarti terus orang beriman tidak bermanfaat, tidak itu ya. Jadi orang beriman itu bisa memanfaatkan apa yang ada. Ada lampu dimanfaatkan, nggak ada lampu juga bisa bermanfaat. Orang beriman tuh wapi tok loh. Tabaraka, maha barokah atau maha suci Allah Rabbul alamin, pemelihara sekalian alam gitu. Lah ayat ini gitu ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Jazair dalam tafsirnya, menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan matahari, semuanya hanya untuk kebutuhan manusia. Mereka tunduk dengan aturan Allah, tinggal manusia ini lho purun tunduk nombotan dengan aturan Allah. Diatur supaya baik, memiliki adab yang budi luhur gitu. Dengan aturan-aturan yang ada, termasuk ada salah satu hal yang tidak bisa dipungkiri itu ya. Manusia dipaksa oleh Allah. Dipaksa untuk apa? Untuk menunjukkan betapa kuasanya Allah. Seperti makan, minum, BAB itu nggih, kencing dan semuanya, ketip termasuk itu nggih. Itu kuasanya Allah. Nah, coba manusia mboten ketip ngoten. Mendeli terus mawon itu nggih, mboten enak itu. Kok mendulu kayak ikan gitu. Jadi semua yang dilihat oleh manusia, yang dirasakan oleh manusia itu tidak lepas dari kuasanya Allah. Lah kok wonten manungsa sing mboten iman kali Allah. Lho niku lho sing aneh. Makanya di awal ayat pun dijelaskan inna rabbakumullah. Sesungguhnya sak temene pemelihara kalian wahai manusia dan jin itu Allahu Allah. Coba lihat sekeliling, rasakan sekeliling, apa yang kita nikmati, apa yang kita lihat, itu semuanya tidak lepas dari pemeliharaan Allah. Kayak rumah yang dibangun manusia, jalan yang dibuat oleh manusia, tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal manusia itu memanfaatkan dari pemberian Allah. Lah kok mboten purun iman, kok tidak mau bertakwa kepada Allah. Lawang matahari, bulan, bintang-bintang niku mawon musakharatim bi amri, tunduk dengan perintahnya. Lah kok menungso dikengen salat mboten purun. Padahal cuma 5 tok itu nggih, 5 waktu. Lah coba menungso ini dikengken sami kali matahari. Terusan kan enggak bisa. Gitu nggih. Dan matahari, bulan, bintang itu tidak ada yang namanya bosan.
Nah, coba kalau kula panjenengan mikir itu nggih. Mungkin matahari bosan. Bosan bersinar, kemudian redup, hilang cahayanya. Lah, dia termasuk orang yang membangkang gitu nggih dari perintahnya Allah. Tapi tidak ada istilahnya matahari membangkang niku. Sak bosen-bosennya matahari tetap menjalankan perintahnya Allah. Kita termasuk kula panjenengan ibadah salat niku bosen napa mboten? Ada, pasti ada bosennya itu nggih. Pasti ada waktu bosan. Lah terus gimana cara kita itu supaya tidak bosan gitu nggih? Caranya salah satunya itu carilah amalan yang bisa kita tekuni dengan baik. Itu nggih. Makanya hadis yang sahih kan itu jelasaken nggih. Ahabul amal indallahi adwamuha wa in qala gitu. Amalan yang paling disukai oleh Allah itu meskipun tidak banyak tapi napa? Terus continue. Karena Allah tuh ngerti manusia itu bosenan gitu. Manusia itu punya sifat apa ya salahnya gitu. Tidak ada apa itu nggih, untuk bisa terus menerus istiqomah niku angel. Mintanya itu apa? Ganti-ganti. Kayak gampangannya menu itu nggih, menu makanan. Jenengan ditetir pecel terus purno mboten. Pecel ae bendino itu nggih. Nggih bosen. Lah cuman karena makanan bisa digonta-ganti itu nggih. Tapi selainnya kayak sholat 5 waktu, bosen wis gak sholat sik lho ngoten ndak bisa gitu. Bosen gak bosen tetap dilakukan. Infiru khifafan wasikolan. Berangkatlah menjalankan apa yang menjadi kewajiban dalam keadaan berat maupun dalam keadaan ringan. Makanya kula panjenengan itu dinasihati sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu nggih. Kalau kula panjenengan itu ada kejenuhan, maka usahakan kita tidak lepas dari itu gitu nggih. Contohnya jenengan baca Quran pegel jenuh. Terus apa? Biar kita tetap dalam kebaikan. Diam gitu nggih. Zikir pegel, lambe pegel gitu nggih. Zikir dalam hati. Atau kalau pegel nemen tidur gitu nggih. Atau kalau tidak, dengan diamnya kita itu sudah termasuk kebaikan, menghindari kemaksiatan. Makanya definisi takwa yang diberikan oleh para ulama niku, takwa niku imtitsalu awamirillah, menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah. Kalau tidak bisa berbuat menjalankan perintah Allah, tidak bisa itu nggih. Maka dengan cara meninggalkan maksiat, meneng gitu nggih. Meneng tok niku sudah bisa termasuk ketakwaan. Sehingga di riwayatnya Imam Tirmidzi di hadis yang ke-2453 Rasulullah menjelaskan inna likulli syai'in sirrotan gitu nggih. Tiap-tiap sesuatu gitu nggih, itu ada namanya sirroh. Apa sirroh niku? Masa semangat, ada masa males lho gitu nggih. Walikulli sirrotin fatroh itu nggih. Nah, tiap-tiap apa itu masa itu tadi ada fatrohnya, ada lemahnya itu nggih. Makanya kalau kula panjenengan itu dalam keadaan males, dalam keadaan jenuh, maka jadikan apa yang kita mampu itu sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan ridhonya Allah. Pas males pogel kabeh wis meneng tok niku jadikan sarana untuk mendapatkan ridhonya Allah. Diniati menjauhi maksiat, timbangan yang lirik plorak-plorok lho itu nggih. Wis ngene tek meneng tok ae lho ngoten. Daripada melangkahkan kaki menuju maksiat, diem untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Nggih termasuk niki itu nggih. Fatabarakallahu rabbul alamin. Maka diakhiri dengan maha suci Allah. Lah kemudian di ayat yang ke-55 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia, khususon kepada orang yang beriman, ud'u rabbakum, berdoalah atau mintalah kalian kepada pemeliharaan kepada Allah, tadarruan, dalam keadaan tadarru, tawadhu gitu nggih, rendah diri, wa khufyatan, dan dengan suara lembut. Loh njaluk kok bentak-bentak lho itu nggih. Jadi minta itu dengan cara yang baik itu nggih. Ala ketahuilah innahu, sesungguhnya Allah itu la yuhibbul mu'tadin, tidak suka dengan apa? Hal-hal yang melampaui batas. Donga kali bengok-bengok lho itu nggih. Lah masalah berdoa itu di salah satu riwayat niku sudah diterangkan sama Imam Ibnu Majah gitu nggih. Berarti lek ndonga jenengan itu bisa mengangkat tangan, bisa tidak mengangkat tangan. Berarti kalau doa itu nggih, angkat tangan ngeten nggih boleh, tidak pun juga tidak apa-apa. Karena mengangkat tangan ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di mana ya? Di riwayatnya Imam Ibnu Majah di hadis yang ke-3865, inna rabbakum hayyun karim, sesungguhnya pemeliharaan itu zat yang malu, isin, dan mulia. Yastahi min abdihi ayyarfa ila yadaihi fayarudahu sifron, ketika hambanya berdoa dengan angkat tangan, malu kalau mengembalikan kedua tangan dalam keadaan sifron, kosong, sifer lu itu gitu. Dan mengangkat tangannya itu dengan telapak tangan ini ngeten gitu gitu. Meskipun ada hadis kalau berta'awud, berlindung kepada Allah itu dengan melangkupkan, cuman hadisnya dhaif. Lah yang sahih ini niki, idza da'autallaha fad'u bi butuni kafaika, apabila engkau itu berdoa kepada Allah, maka berdoalah dengan telapak tangan menengadah ngeten lho itu nggih. Itu di riwayatnya Imam Abu Dawud di hadis yang ke-1486, sanadnya sahih. Lah sakmantun angkat tangan selesai doa jenengan mengusap wajah no mboten. Nah itu nggih. Amin. Gitu nggih, mengusap wajah itu nggih. Lah dalam hal mengusap wajah, riwayat yang menjelaskan tentang mengusap wajah setelah berdoa itu semuanya dhaif. Makanya ada dua macam pendapat ulama itu nggih. Yang pertama, tidak mengusap wajah, termasuk diantaranya Imam Albani gitu nggih, karena menganggap hadisnya dhaif gitu. Hati kalau doa ngeten sudah tidak mengusap gitu nggih. Lah yang kedua itu mengusap wajah, karena apa? Menganggap hadis yang dhaif itu sebagai fadhailul a'mal, dan hadis dhaif yang namanya istilahnya berbanyak sanad gitu nggih, banyak jalur, itu akan saling menguatkan. Minimal hadisnya itu mengangkat jadi hasan li ghairihi. Itu pendapat yang kedua. Yang pertama niku wau, hadis dhaif meskipun banyak sekali tetap tidak bisa menjadi hasan. Karena apa? Gambaran ngeten. Wonten tiyang sing umure 80 tahun. Gak kuat nggih. Ada orang 80 tahun jumlah 10. Dikengken ngangkat beras sak kintal. Kuat napa mboten? Lho itu nggih. Ndak akan kuat karena apa? Jenenge wong tuwa masih ngumpul bareng, ngangkat barang niku ndak bakal
kuat loh itu nggih. Kayak tadi hadis dhaif meskipun ngumpul wakeh, jalure wakeh, tetap tidak bisa menjadi hasan. Itu pendapat yang pertama. Lah tinggal kula panjenengan niku ndungone ndamel mengusap wajah apa tidak, itu terserah gitu nggih. Semuanya ada dalilnya masing-masing. Ya, termasuk ayat ini gitu nggih. Allah itu tidak senang dengan orang yang mu'tadin, melampaui batas dalam hal doa. Contohnya berdoa berbelit-belit seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah pernah bersabda ngeten, sayakunu qaumun mu'taduna fid du'a. Akan ada nanti di akhir zaman kaum yang mereka itu melampaui batas dalam hal doa. Contohnya apa? Dicontohkan oleh sahabat ini, sahabat Abdullah bin Mughaffal, ketika dia mendengar anaknya berdoa, Allahumma inni as'alukal qasral abiyad an yamil jannah. Ya Allah, saya minta istana yang putih yang nanti berada di sebelah kanannya jannah. Terus ketika saya masuk itu dijelaskan itu dicelatu, diseneni kali bapake. Enak, lek ndongaku aja ngono. Lek ndongaku langsung ae Allahumma as'alukal jannah. Allahumma as'aluka tes itu nggih, atau Allahumma inni a'udzubika minan nar. Karena apa? Itu termasuk orang yang berbelit-belit dalam berdoa, melampaui batas gitu. Kayak njenengan ndonga njaluk napa iku minta jodoh. Ya Allah, berikan saya jodoh yang ada andeng-andenge gitu nanggone bibir gitu nggih. Atau wonten tanda lahir yang bokong lho ngoten. Ngoten niku ndak cocok, ndak benar gitu nggih. Termasuk melampaui batas. Dan banyak itu nggih yang dikategorikan sebagai mu'tadin, seperti yang diterangkan oleh Imam Al-Jazair lho itu nggih, dengan cara bengok-bengok yarfa'u sautahu bidu'a. Allah lho ngoten nggih, ndak usah. Karena Allah itu bukan tuli. Atau minta dengan memaksa. Ya Allah, lek gak dikei wis gak usah iman ae lho ngoten nggih. Memaksa itu ndak boleh. Termasuk melampaui batas. Lah Rasulullah ngajari kula panjenengan untuk banyak-banyak berdoa. Mugi-mugi mawon itu nggih. Dengan ngaji ini kula panjenengan ada sedikit kecenderungan untuk bisa memaklumi dari apa yang kula panjenengan alami itu nggih. Enak ndak enak wis dia dijalani mawon. Plus usahakan perbanyak doa karena itu merupakan hal yang bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho. Bahkan sebaliknya, kalau tidak mau berdoa akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nggih. Seperti yang di hadisnya itu nggih, malam yad'ullaha ghadiba alaihi. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Nggih, mugi-mugi manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.